Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Gus Maulana kembali hadir di hadapan Anda tentunya dalam Bincang hari ini edisi Senin 1 Februari 2021. Nah pemirsa Sultan TV, semoga di hari Senin ini di pagi hari diberikan kesehatan untuk kita semua, diberikan kelancaran dan keberkahan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Pemirsa Sultan TV, pagi hari ini kita akan membahas bagaimana umur sesuatu ormas. Ini NU, pasti kalau kita bicara NU, semua masyarakat Indonesia pernah mendengarnya, minimal mendengarnya. Ini ternyata organisasinya sudah 95 tahun. Nah, kita pada tema kali ini, pagi hari ini, 95 tahun NU, dedikasi untuk negeri. Nah, kita ngobrolin NU. Sudah hadir bersama saya di studio ada Kiai Haji Amas Tajuddin selaku sekretaris pengurus wilayah ya Nahdlatul Ulama Banten. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita ngobrolin seputar NU karena kemarin 31 Januari sudah harlah yang ke-95 ya Pak Kiai ya. Betul. Ya, jadi saya juga selaku perwakilan mewakili Kru Sultan TV ingin mengucapkan selamat harlah NU ke-95 tahun. Semoga menjadi, kalau saya sih berimpian bahwa NU itu menjadi penyejuk di kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Tapi kita kalau bicara sejarah ini sudah 95 tahun Pak Kiai ya. Betul. Nah itu bagaimana sih Pak Kiai sejarahnya? Mungkin pemirsa Sultan TV di rumah ingin tahu bagaimana proses lahirnya ormas yang lumayan besar gitu di Indonesia ini. Bagaimana Pak Kiai? Boleh dibuka Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja Kang Agus, betul apa yang disampaikan. Nahdlatul Ulama hari kemarin tanggal 31 Januari itu sudah memasuki usia yang ke-95 tahun. Nah, kalau kita mau membahas itu dari perspektif sejarah, kita harus mengetahui jauh sebelum Republik ini merdeka. Ya, bahwa Nahdlatul Ulama kalau dirintis dari sejarah pendiriannya itu banyak sekali catatan-catatan penting di para ulama, di para kiai, para pendiri. Misalnya yang fenomenal sampai hari ini, seorang pendiri NU, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo, yang pada waktu itu masih sebagai santri Mbah Holil Bangkalan, yang Madura. mendirikannya santri. Ya, santri. Jadi kayak Mbah Kiai Syamsul Arifin itu dari Situbondo, dia ketika mesantren di Bangkalan Madura di Mbah Holil mendapatkan amanat untuk menyampaikan pesan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang. Ini titik awal sejarah yang banyak ditulis di dalam tradisi literasi NU. Apa yang dibawa oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin dari Bangkalan Mbah Holil itu seuntai tasbih yang biasa kita gunakan di tradisi masyarakat NU untuk berzikir setelah sholat dan atau zikir-zikir lainnya. Itu membawa untaian tasbih itu dipesankan oleh Kiai Holil Bangkalan kepada santrinya namanya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kemudian beliau menyampaikan itu kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang. Bawa tasbih itu dikalungkan. Dan itu berjalan, kita tidak berbicara pada kondisi real sekarang ya. Mungkin dulu dari Madura ke Jombang itu kita bayangkan seperti apa transportasi darat. Nah itu kita tidak perlu bayangkan itu. Tapi bahwa Kiai As'ad sampai ke Jombang, begitu sampai di Jombang, Kiai As'ad langsung menyampaikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa ada pesan dari Kiai Holil Bangkalan, yaitu untaian tasbih. Nah, oleh karena itu Kiai Syamsul Arifin meminta agar Kiai Hasyim Asy'ari sendiri yang mengambil tasbih yang dikalungkan di lehernya Kiai As'ad Syamsul Arifin dengan tujuan agar si tasbih itu tidak tersentuh langsung dari Kiai Bangkalan, Kiai Holil, agar diambil langsung oleh Hadratus Syekh. Nah, itu diambil langsung dari lehernya Kiai As'ad Syamsul Arifin oleh Hadratus Syekh,
dan itu tentu memiliki makna. Dan pada waktu itu didiskusikan. Ada pesan apa dari Kiai Holil? Nah, itu menarik tuh. Nah, Kiai. ini menarik. Kata Kiai Asad, ini pesannya untaian tasbih, silahkan diambil. Kira-kira begitu kalau kita dibahasakan sekarang lah. Iya. Ini awal. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengambil kalung itu. Seraya namanya berdialog, pasti ada beberapa pertanyaan, dan pada waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari juga bertanya kepada Kiai Asad. Kiai Asad santrinya Ki Bangkalan loh ya. Ada pesan lain nggak gitu? Nah, iya. Nah, ini ada Pasti pesan ada lain nggak? Pasti ada Pak, sedikit ya? kebingungan. Ini tiba-tiba kok ngasih Tasbih, ya? untayan tasbih. Kata Kiai Asad masih ada, yaitu kalimat Asmaul Husna, diantaranya ya Jabbar, ya Qahar. Kira-kira itu. Nah, gitu. pada waktu itu maknanya seperti apa hanya mereka yang tahu. Hanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Holil Bangkalan, apa makna yang terkandung di dalam itu. Nah, setting sejarah pada waktu itu dimaknai sebagai perintah isyarat dari Syekh Holil Bangkalan untuk merespon keberadaan umat. Dan memang NU dilahirkan selalu melakukan respon terhadap situasi yang ada pada waktu itu berkaitan dengan keumatan. Nah, ini banyak sekali literatur ini diceritakan oleh para masyayikh, diceritakan oleh para pendiri NU, oleh kiai-kiai, oleh ulama-ulama secara mutawatir. Walaupun mungkin agak sulit mencari literatur tertulis yang sahih pada waktu, apalagi dilengkapi dengan gambar itu kan pada waktu itu. Tetapi ini sudah menjadi cerita dimulainya para ulama pada waktu itu di Pulau Jawa harus melakukan respon terhadap keadaan umat. Nah, ini itu awal mula. Ini awalnya. Kemudian pada periode berikutnya masih dari Syekh Holil Bangkalan mengirimkan pesan. Kalau kemarin menggunakan tasbih, berikutnya Kiai Holil Bangkalan menyampaikan pesan agar tongkat ini diberikan kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Dua kali ya. Ini yang kedua. Berikutnya Kiai Holil Bangkalan memberikan tongkat kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari setelah menerima tongkat juga berdiskusi dengan pembawa tongkat itu, maka di sini muncul Ki Wahab Hasbullah, Kiai Haji Wahab, dan berdiskusi. Bahkan Kiai Wahab Hasbullah beberapa kali menyampaikan usulan untuk merespon keadaan umat, dan Kiai Hasyim Asy'ari tidak serta-merta, melainkan terlebih dahulu dia melakukan istilah sekarang tirakat, istikharah, meminta petunjuk. Betul. Ini apa pesan Syekh Holil Bangkalan yang semula tasbih, kemudian sekarang dikirimi dengan tongkat dan dikirim melengkap Asmaul Husna gitu. Nah, ini dalam catatan sejarah ini muncul, sehingga Kiai Hasyim Asy'ari sangat penuh dengan kehati-hatian memaknai ini pesan apa dan apa yang harus dilakukan. Maka teman diskusi beliau pada waktu itu ya diantaranya Pak Kiai Wahab Hasbullah dan lain-lain, itu tidak sepi dari perbincangan, diskusi, membicarakan soal-soal keumatan pada masa itu. Nah, singkat cerita, pada saat itu atas usulan diantaranya Kiai Wahab Hasbullah itu mendirikan Nahdlatul Wathon. Nah, ada namanya. Tahun berapa pakai itu? Kira-kira? Itu sekira tahun 18 ya kalau tidak salah itu mendirikan Nahdlatul Wathon. Nah, mendirikan Nahdlatul Wathon yang bertujuan menghimpun para ulama untuk merespon keadaan umat. Bagaimana keadaan umat pada waktu itu, didirikannya Nahdlatul Wathon itu bukan tanpa tujuan dan tanpa alasan. Nah, kemudian berikutnya setelah itu para pendiri NU ini mendirikan namanya Nahdlatul Tujar. Nah, ini artinya kebangkitan para saudagar. Ya, jadi kalau Nahdlatul Wathon itu para ulama berhimpun bagaimana menciptakan suasana kebangkitan para ulama untuk mencintai negeri, ya, merespon umat karena pada masa itu masa penjajahan, bagaimana menimbulkan agar umat cinta tanah air dan lain-lain. Kira-kira begitu. Nah, kemudian bagaimana para saudagarnya agar bisa berkontribusi kepada umat, maka juga didirikan namanya
kebangkitan para saudagar atau dalam bahasa Arab secara organisatoris disebut Nahdlatul Tujar. Ya, ini perkembangan. Iya. Nah, lalu kemudian NU, bukan NU, pada waktu para ulama, para kiai, para pendiri Nahdlatul Ulama pada waktu itu sebelum didirikan merespon keadaan perkembangan umat Islam bukan hanya di Nusantara, melainkan merespon perkembangan umat Islam di luar negeri. Global berarti Ya, ya? secara global, termasuk perkembangan keberislaman di Saudi Arabia. Oh, Nah, ini gitu. kenapa? Karena di Saudi Arabia pemerintahan pada waktu itu mengembuskan sebuah isu yang menurut pemahaman orang Indonesia ini kurang bagus. Apa tuh pakai? Misalnya ada pada waktu itu gerakan di Mekah Madinah untuk meratakan para pendiri atau kuburan-kuburan para ulama, para wali, yang dianggap kemudian bid'ah itu. persoalan pelaksanaan ibadah haji, bahkan isu yang paling santer pada waktu itu Ka'bah pun akan dilakukan pemugaran dan pemindahan. Oh. Nah, isu yang kedua pada waktu itu di Arab Saudi Timur Tengah, di Mekah dan Madinah adalah pemindahan makam Nabi. Bahkan bukan hanya sekedar pemindahan makam Nabi, ya, mungkin penghilangan makam Nabi. Nah, kemudian isu-isu lain terkait dengan peribadatan sesuai dengan pemikiran yang berkembang madhab fikih di Indonesia, itu di Arab Saudi, karena pemerintahan waktu itu tidak setuju dengan itu semua, dilakukan katakanlah semacam pembersihan. Oh. Nah, ini direspon oleh ulama Indonesia. Bagaimana bisa bahwa pemerintahan Saudi Arabia bukan dialah yang memiliki Ka'bah, Iya. tapi seluruh umat Islam, bahwa yang memiliki makam Nabi di Madinah juga bukan hanya orang Islam di Mekah Madinah, melainkan milik juga seluruh umat Islam di dunia. Dan yang paling juga menghebohkan pada waktu itu pemindahan dan rencana pemugaran penghilangan Ka'bah. Nah, kemudian merembet kepada sebuah pemikiran mohon berkenan kepada pemerintah Arab Saudi agar diberikan kebebasan pelaksanaan ibadah khususnya manasik haji sesuai dengan madhab Islam yang dianut di Indonesia. Nah, inilah persoalannya. Maka dibentuklah oleh para ulama pada waktu itu sebuah utusan untuk menyampaikan pesan ini. Semacam diplomat pakai. Ya, kalau sekarang mungkin ya semacam duta besar Duta lah ya. besar, betul. Ya, atau kita ringan saja nyebutnya utusan. Agar menyampaikan pesan itu kepada pemerintah Arab Saudi. Maka dibentuklah namanya Komite Hijaz. Nah, gitu. ini Komite Hijaz ini dibentuk untuk membuat delegasi umat Islam Indonesia, kemudian membawa pesan kepada kerajaan Saudi Arabia yang misinya diantaranya adalah itu tadi. Pertama, memberikan kebebasan model peribadatan sesuai dengan madhab yang dianut di Republik Indonesia, yaitu madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Hanafi, dan madhab Maliki dalam fikih. Kemudian juga dalam ilmu kalam dan tauhid, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian yang kedua, merespon agar Ka'bah jangan diutak-atik, karena itu menjadi kiblat umat Islam, bukan hanya milik orang Arab, tapi milik orang Indonesia. Dan yang ketiga adalah merespon agar kuburan Nabi tidak diutak-atik, biarkan ada di Madinah, biarkan seperti itu. Jadi jangan dihilangkan, dipindahkan, apalagi dihancurkan. Nah, ini perlu dicatat. Komite Hijaz bagi kami adalah bagian dari utusan umat Islam Indonesia pada waktu itu yang menorehkan sejarah. Terbukti ya. Terbukti merespon keinginan umat Islam Indonesia, dan pemerintah Arab Saudi menyanggupi beberapa hal. Dan oleh pemerintah Arab langsung mengikuti. Ya, mengikuti. Di antaranya itu tadi, Ka'bah tidak diutak-atik, kemudian kuburan Nabi juga tidak diutak-atik. Tetapi yang lain, kita lihat hari ini, rumah Nabi, tempat kelahiran Nabi, maksud saya rumah Nabi di Mekah itu hari ini sudah jadi apa? Rumah-rumah para sahabat hari ini sudah tidak ada lagi bukti-bukti sejarah. Itu memang sejak saat itu. Bahkan kuburan-kuburan karena dianggap pada waktu itu katanya musyrik, hukumnya didatangi dan dikunjungi, itu semua tidak ada tandanya, sama saja. Jadi kalau kita lihat sekarang ke Mekah dan Madinah, baik di Ma'la
kemudian dibakar, itu semua kuburan hanya hamparan tanah lapangan. Paling ditandai segunduk batu sebesar kepalan tangan, itu pun kalau ada. Ya, termasuk di situ Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Nah, jasa besar ulama Komite Hijaz pada waktu itu bagi bangsa ini yang masih terasa, kita dapat menyaksikan fakta Ka'bah tidak diutak-atik, kuburan Nabi sebagai bukti kesejarahan yang diriwayatkan di dalam Al-Quran maupun hadis, itu juga masih utuh sampai sekarang ada di Madinah. Kemudian peribadatan jamaah haji itu sesuai dengan keyakinan fikih madhab yang diyakini oleh orang Indonesia. Inilah Komite Hijaz. Oke, mantap. Nah, saya juga baru tahu nih Pak Kiai. Nah, mungkin dedikasi yang lain terutama di pembangunan tadi kan baru satu dedikasi yang urusannya keluar. Nah, ini Pak Kiai belum menjelaskan bagaimana dedikasi NU terhadap pembangunan negeri, terutama di bidang pemerintahan ataupun pembangunan sebelum kemerdekaan atau pasca kemerdekaan hingga sekarang nih mengisi kemerdekaan bagaimana. Tapi jangan dijawab dulu Pak Kiai karena kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Tetap dibincang hari ini pemirsa. Selamat pagi pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas bagaimana dedikasi 95 tahun Nahdlatul Ulama untuk negeri. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan obrolan saya bersama Sekretaris PWNU Banten, acara ini bisa disaksikan oleh pemirsa di YouTube channel, fanpage Facebook, juga sultantv.co, di websitenya www.sultantv.co. Nah, Pak Kiai, kita lanjut. Tadi baru satu dedikasi yang saya catat, ya kan? Tapi begitu menggelora Pak Kiai menyampaikan, dan itu juga memang sangat kerasa sampai sekarang buktinya. Ka'bah masih ada. Itu menjadi warisan sejarah umat Islam, karena kita bisa mempelajari dari bentuk yang sudah terlihat, bukan sekedar ucapan gitu Pak Kiai. Nah, ini kalau bicara dedikasi NU pada saat itu kan masih
belum ada Indonesia kata Pak Kiai tadi, masih Jawa dan Nusantara. Ini bagaimana dedikasi NU dalam memperkuat pertahanan di Republik Indonesia untuk menjadi Indonesia gitu? Bagaimana? Apa secara pemikiran atau secara fisik? Baik, kita lanjut. Setelah Komite Hijaj berdiri, menyampaikan pesan ke luar negeri, ke pemerintah Saudi Arabia, kemudian berdirilah Nahdlatul Ulama, ya kan? Dari situ rangkaiannya berdiri Nahdlatul Ulama. Masih pakai NOE ya. NO Nahdlatul Ulama. Itu pada waktu itu di tahun 26, ya kan? 26. Nah, kemudian apa respon Nahdlatul Ulama kepada umat? Sejak awal para ulama berkumpul, Kiai Holil Bangkalan, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Samsuri, Situbondo, Asad Samsul Arifin, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari Jombang dan lain-lain, itu semua para masyaikh itu mereka berkumpul dalam rangka merespon umat. Merespon keadaan umat, merespon keadaan masyarakat, merespon keadaan bangsa pada waktu itu. Ya, merespon umat lah, ya. Karena kita belum menyebut Indonesia. Belum. Nah, kemudian ketika Nahdlatul Ulama didirikan, itu juga dalam rangka merespon keadaan umat yang masih dalam posisi penjajahan. Membangkitkan semangat umat untuk merdeka. Membangkitkan semangat umat mencintai tanah air terlebih dahulu. Didorong dan itu dimulai dari ejawantahnya para pimpinan pondok pesantren di Pulau Jawa. Nah, itu semua dilakukan. Kiai pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama setelah didirikan pada waktu itu bersama-sama dalam satu visi misi. Bagaimana negara ini, bagaimana masyarakat ini bisa merdeka dari penjajah. Itu jauh sebelum kemerdekaan. Kita kan merdeka baru tahun 45. Dan itu NU sudah bergerak. Dari setiap muktamar ke muktamar terus dilakukan, dan itu konsolidasi memikirkan para ulama itu bagaimana umat ke depan bisa terbebas dari penjajahan. Maka keluarlah fatwa-fatwa ulama. Keluarlah pada waktu itu himbauan-himbauan para ulama, ajakan para ulama, terutama mereka semua adalah pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Nah, kita lihat ini sebelum kemerdekaan. Masih jauh. Dan itu tidak perlu diragukan. NU sudah berjuang dengan masyarakat bagaimana mengusir penjajah. Dan itu di pondok pesantren semua. Se-Indonesia yang ada pondok pesantren pada waktu itu, semua bergerak bersama-sama, kompak. Tidak ada lagi mereka melakukan ketidaksamaan pemikiran dengan kiai-kiai lain. Bahwa yang dihadapi pada waktu itu adalah bagaimana masyarakat umat ini merdeka dari para penjajah. Di medan perang, dalam dunia pemikiran, karya-karya para ulama dalam tulisan-tulisannya, itu semua dilakukan. Nah, ketika kita merdeka di tahun 45, pendiri bangsa yang menandatangani dan yang berbahas, menyetujui, membahas, memutuskan apakah negara ini berdasarkan apa? Berdasarkan kebangsaan, berdasarkan Pancasila, berdasarkan Islam, berdasarkan segala macam itu semua para pendiri yang 9 orang itu diantaranya adalah tokoh ulama Nahdlatul Ulama yang kemudian kita kenal dengan BPUPKI misalnya. Nah, itu ada di situ ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ketika sudah merdeka dan sepakat para pendiri bangsa Indonesia didirikan berdasarkan asas kebangsaan dan Pancasila. Ini menarik. Undang-Undang 45. Bukan karena mereka tidak mengerti. Justru mereka sangat mengerti keberislaman ke depan seperti apa. Dan mereka para ulama memutuskan negara ini berdasarkan apa? Itu bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran sembarangan. Tapi berdasarkan pemikiran yang utuh, dan saya berkeyakinan itu minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah waliullah, mereka paham bagaimana ke depan, dan mereka memahami keberagamaan umat Islam ke depan di tengah kemajemukan. Sebenarnya pada saat itu bisa saja para alim ulama itu merumuskan negara ini berdasarkan agama Islam. Nah, yang saya ingin menarik, kenapa NU bisa
menjadi pembeda, memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi pada saat itu, padahal pada saat itu basicnya adalah sebagai utusan dari agama Islam. Iya. Nah, Kita harus lihat pemikiran para ulama baru akan terjawab setelah kita merasakan. iya benar-benar. Ya kan? Dulu dan saat ini pun banyak kali pertanyaan yang sama. Kenapa? Katanya kiai-kiai. Bahkan dari BPUPKI itu yang paham ya agama Muslim ya. mayoritas. Tetapi kenapa ketika mendeklarasikan negara ini tidak berdasarkan salah satu keyakinan keagamaan? Dan itu selalu menuduh bahwa, wah itu para ulama tidak paham, itu salah. Justru berkeyakinan, bahkan mereka ingat, ketika hendak memberlakukan Piagam Jakarta, yang menjadi sumber inspirasi Undang-Undang Dasar 1945, itu ada 7 kata yang dicoret, ya, oleh pandai-panding, oleh pendiri, oleh kiai pendiri. Catat itu, kiai waktu itu, bukan sembarangan kiai orang. Mencoretnya itu atas usulan dari warga masyarakat timur, bahwa kalau Piagam Jakarta dipertahankan, maka kami akan memisahkan diri dari Deklarasi Republik Indonesia ini. Anda bayangkan, para ulama berpikir lebih mementingkan keutuhan negara, bangsa, masyarakat yang sudah sejak lama dijajah sedemikian rupa. Hari ini kita akan deklarasikan dan menggunakan Piagam Jakarta, ternyata masih ada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang ikut juga berjuang. Merasa mereka tidak sepakat dan tidak setuju. Disinilah sering dalam sejarah para penulis mengatakan itu adalah pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu merupakan hadiah terbesar umat Islam. Sesungguhnya itu hadiah terbesar dari Nahdlatul Ulama kepada bangsa ini. Apakah Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Wahid Hasyim dan lain-lain pada waktu itu tidak mengerti persoalan itu? Sangat mengerti. Bahwa ke depan Indonesia setelah deklarasi kemerdekaan itu harus dijaga bersama-sama keutuhannya oleh seluruh masyarakat siapapun yang lahir di Republik ini. Ini satu hadiah besar. Betul. Ya, secara global ini hadiah terbesar dari umat Islam kepada bangsa ini. Kalau istilahnya para ulama, ini sahamnya Nahdlatul Ulama kepada negara. Investasi masa depan. Investasi. Nah, ini dari setting sampai dengan deklarasinya kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian kita juga lihat setelah merdeka. Nah, setelah merdeka apa nih? Ini setelah merdeka, misalnya di tahun 48. Ya, ini ada yang hari ini kita saksikan sebagai 10 November. Hari Pahlawan. Ini dicatat oleh negara sebagai Hari Pahlawan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika sudah dilakukan deklarasi kemerdekaan, ternyata masih ada penjajah yang datang. Nah, itu Inggris nikah, kira-kira itu yang dalam, ya saya tidak menyebutkan latar belakang sejarahnya nikahnya, tapi bahwa Inggris dan pasukan sekutu kembali ingin menjajah Indonesia dan sudah menaklukkan beberapa kota besar termasuk Jogja dan lain-lain. Maka Syekh Hasyim Asy'ari dan seluruh para ulama pada waktu itu berpikir bagaimana menyelamatkan bangsa ini, bagaimana mengusir penjajah ini. Kita umat Islam yang mendirikan negara ini, maka kita yang harus merawatnya. Maka dengan serangkaian peristiwa penting para ulama bermusyawarah, akhirnya keluarlah yang sangat monumental dari Syekh Hasyim Asy'ari yang disebut dengan fatwa resolusi jihad. Itu asal muasalnya. Ini resolusi jihad. Apa isinya? Adalah hukumnya wajib bagi umat Islam Nahdlatul Ulama untuk maju di medan perang, sekalipun mati adalah mati syahid. Siapa yang ingin ikut dengan para kiai, dengan Syekh Hasyim Asy'ari, dengan Nahdlatul Ulama, dan Ki Wahab Hasbullah, Ki As'ad Syamsul Arifin dan lain-lain para pendiri NU pada waktu itu, maka lahirlah resolusi jihad mengikat seluruh umat Islam Nahdlatul Ulama untuk bergerak bersama-sama melawan penjajahan nikah Inggris, dan terkenalah peristiwa di Surabaya
dengan sebutan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Iya, Ini juga hadiah dan perjuangan resolusi jihad Untuk negeri. yang dibuat oleh Nahdlatul Ulama Betul, Syekh betul, Masari. betul. Untuk apa? Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, luar biasa sekali. Iya, harus Subhanallah. dipahami. Masya Allah, Ya, benar. para kiai memikirkan bukan hanya santrinya yang ada di dalam pondoknya itu, tapi memikirkan umat Islam se-Indonesia. Bagaimana agar umat Islam bisa dapat tenang hidup, mengusir penjajah yang sudah deklarasi kemerdekaan itu. Oke. Dan satu kunci teriak jihad, resolusi jihad dengan takbir Bung Tomo, takbirnya para ulama. Itu bukan takbirnya yang sering didengungkan sekarang, yaitu takbir ikhlasnya para ulama Oke, berjuang betul. resolusi jihad. Heeh. Nah, saya kira itu yang kita abadikan pada 10 November. Iya. Masih banyak peran serta sejarah sampai kepada, saya tidak ingin melakukan pembahasan di segmen politik ya. Iya. Karena nanti kalau masuk segmen politik mungkin ini kita pada waktu yang lain. Walaupun harus secara sekilas kita sampaikan. Setelah itu peran dan fungsi para ulama, Nahdlatul Ulama, bagaimana mengisi kemerdekaan ini yang dalam dunia menjadi- politik dan sosial. Yang menjadi pertanyaan saya adalah membangun karakter umat. Nah, bagaimana cara Nahdlatul Ulama membangun karakter umat melalui pondok-pondok pesantren kah? Apa ada medium lain, Pak? Oke, selain. Saya kira kalau membangun soal-soal karakter keumatan oleh Nahdlatul Ulama, karena ulama NU punya prinsip. Apa itu prinsipnya? Mengedepankan ilmu dan akhlak. Baik. Dan teori dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, literatur semua memuat bahwa Nahdlatul Ulama tidak pernah melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Sejak kemerdekaan sampai hari Konsisten ini. ya, Pak Kiai, ya? Konsisten. Mengapa? Karena kita melihat negara ini adalah negara yang sesuai dengan kesepakatan dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila yang harus mengayomi seluruh umat, seluruh orang yang ada lahir sebagai warga negara di Republik ini. Nah, ini dibangun. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama membangun karakter ini melalui ajaran-ajaran di pondok pesantren. Nah, para ulama mendirikan pondok pesantren. Saya tidak sedang berbicara pondok pesantren modern ya. Iya. Saya bicara pondok pesantren. Karena pada waktu itu yang sebutan pondok pesantren, bahkan sebutan pondok itu identik dengan pesantren. Sehingga kalau disebut pondok pesantren itu kan kelengkapan saja. Tidak ada lagi istilah pada waktu itu namanya pondok pesantren modern. Belum ada. Yang ada adalah pondok pesantren. Nah, ulama mendirikan pondok-pondok pesantren. Di mana tempat, di mana kampung, di mana dusun, di mana desa, di semua pedukuhan, bahkan di beberapa kampung, di mana ada 4 kiai, 4 ustadz, di situ mendirikan pondok pesantren. Apa yang diajarkan di pondok pesantren? Ketaatan kepada hukum dan ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada para ulama, dan meyakini para ulama itu benar di jalannya sesuai dengan kepentingan yang lebih luas. Ulama membimbing umat, muncullah di pondok-pondok pesantren pengajaran-pengajaran, pengajian-pengajian, dan itu populer dengan pengajian pondok, mulai dari sorogan, kitab yang dibacanya, kitab yang dipelajarinya, nahu dan sorobnya. Dan pondok pesantren tidak mengizinkan santrinya berpindah ke pondok lain sebelum keyakinan hati dari gurunya meyakini bahwa santri itu sudah waktunya pindah. Nah, ini problemnya ini. Ya, bukan problem maksud saya. Inilah karakter yang dibangun oleh dunia pondok pesantren. Iya. Itu luar biasa, Pak Kiai. Tapi untuk saat ini, Pak Kiai juga mantan santri tentunya ya pada saat itu. Ini bagaimana cara NU menjawab tantangan di masa sekarang? Pak Kiai juga merasakan langsung bagaimana hektiknya berbagai cobaan, entah itu dari terpaan budaya dan lain sebagainya. Itu bagaimana NU menjawabnya? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Kiai, karena kita akan jeda dulu setelah pariwara berikutnya. Tetap dibincang hari ini.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih berbicara soal bagaimana dedikasi NU untuk negeri. Nah, ini tadi sudah dipaparkan begitu detail oleh Pak Kiai Amas ini, begitu detail merunut sejarahnya dari sebelum terbentuk NU jadi NU, kemudian kemerdekaan hingga saat ini mengisi kemerdekaan. Nah, Pak Kiai, tadi pertanyaan saya terakhir adalah tadi di segmen kedua, bagaimana cara NU menjawab tantangan di saat ini? Karena kalau berbicara tantangan tentu generasi sekarang yang mengalaminya, yang paling merasakannya. Ini saya sebutkan saja yang saya tahu. Begitu terpaan budaya masuk, budaya barat, budaya timur juga sudah bukan Islam Nusantara menurut saya. Nah, itu bagaimana cara menjawabnya dari pihak NU gitu. Upaya-upayanya. Baik. Nahdlatul Ulama itu punya sebuah prinsip yang sering orang pakai juga di mana-mana dalam terjemahannya. Yeah. Selalu mengambil yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang terbaik. Lama yang baik kita ambil, ya, dan ambil juga yang terbaik yang terbaru. Wah, gitu. ini supaya milenial tidak usah pakai bahasa Arabnya. Jadi mempertahankan yang lama yang masih baik. Kalau bahasa Arabnya itu apa tuh pakai? Al-muhafadzatu. Nah, ini kalau pakai bahasa Arab ya. Jadi mempertahankan sesuatu yang lama yang masih baik, ya. Juga mengambil yang terbaru yang lebih baik. Itu. Nah, ini tradisi ini di dalam Nahdlatul Ulama ini sangat dipakai. Artinya bahwa sebenarnya NU itu tidak ketertinggalan. Kadang ada statement Pak Kiai ini, wah katanya kalau santri itu kuno dan lain sebagainya, budaya-budaya Islam itu kuno dan sebagainya. Ini berarti ya sebenarnya tidak seperti itu. Tidak demikian. NU saya kira kalau seluruhnya mengacu kepada ajaran-ajaran yang benar, menurut prinsip Nahdlatul Ulama, tidak ada NU yang ketinggalan. Ya, NU dengan gayanya, NU dengan karakternya, misalnya soal budaya, ya kan? Ini yang tadi tanyakan. Banyak sekali Indonesia ini kemasukan lah kira-kira gitu dengan budaya-budaya asing dan lain-lain. Prinsipnya sederhana bagi NU. Budaya-budaya itu selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, itu masuk dalam kategori boleh. Boleh. Apa yang tidak boleh? Bukan dibalik. Bukan, kan sekarang sering orang berasumsi keliru dan salah. Menurut saya bukan keliru lagi, tapi salah. Apa misalnya? Wah, itu NU kok membenarkan budaya. Nah, ya tuh. Nah, itu sering sekali. Sehingga dalam NU seolah-olah budaya itu menjadi bagian dari sebuah ajaran. Sebenarnya bukan itu. Kita punya prinsip budaya apapun, seasing apapun, kira-kira gitu, yang masuk ke ranah publik kita, sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, itu boleh. Boleh-boleh saja. Misalnya, dulu ada pernah mengatakan, dan sampai sekarang mungkin masih ada yang mengatakan, NU tradisinya kok budayanya ziarah kubur. Nah, ini sering diomong. Sering. Ya. Bahkan di radio swasta sering dihajar ini. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita dengan jawaban, ziarah kubur itu dianjurkan Nabi pada saat itu, walaupun sebelumnya ditolak oleh Nabi. Misalnya ada kalimat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dalam teori klasik bahasa Arab, Nahwu Shorof ini kita gunakan, bahwa Nabi dulu pernah melarang. Itu harus dilihat dari sisi antropologis dan sosiologisnya. Kenapa umat pada waktu itu dilarang? Lalu dalam kalimat di ujung Nabi mengatakan fazuruha, sekarang kau bolehlah berziarah, kira-kira begitu. Nah, ini dalam satu kalimat hadis ada dua pernyataan Nabi yang seolah bertolak belakang. Satu pernyataan melarang, yang satu pernyataan membolehkan. Ini konteksnya kita harus lihat. Apa sih ziarah kubur itu? Ziarah kubur banyak sekali faedahnya, mengingatkan orang pada kematian, dan yang dibaca pun adalah kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, ngaji Quran. Apa yang tidak boleh? Orang menganggap ini sebuah tradisi, konon kabarnya tahlilan adalah tradisi masa lalu, tradisi umat-umat terdahulu. Sepanjang itu tidak bertentangan dan ternyata isinya adalah
Masa iya sih tradisi membaca Al-Quran lantas kita kategorikan dilarang? Ya. Nah, ada juga orang yang misalnya masih bercanda-canda. Ya jangan Yasin dong yang dibaca. Quran semua, kan sama saja semua Quran. Pengennya saya pun begitu. Iya, iya. Ya, kalau ada orang mau baca Quran, jangan Yasin melulu. Tapi bacalah satu Quran. Iya. Bacalah 30 juz. Baca itu semua. Tapi kan kita tidak seluruhnya hafal 30 juz. Maka para ulama dulu bijak. Ya sudahlah, kalau tidak hafal 30 juz, cukup hafalkan surat Yasin. Maka setiap saat kalau kau bersedih karena ditinggal oleh kerabat saudara yang kita cintai meninggal, bacakan Yasin. Namanya tahlilan. Maunya kita sequran dibaca. Iya, benar. Nah, tapi karena kita tidak hafal semua, maka cukup diwakili oleh para ulama sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, Yasinan. Nah, ini dianggap tradisi yang menurut saya sangat bagus, dan itu NU menjadikan ini sebagai ciri khas dalam pengamalan berorganisasi. Iya. Nah, kemudian ada lagi soal negara bangsa. Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rais Am PBNU pada waktu itu, di zaman Orde Baru, menyatakan dan disepakati dalam muktamar bahwa asas tunggal Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas berorganisasi di Republik ini. Iya, betul. Ini hadiah terbesar juga dari Nahdlatul Ulama. Betul. Di mana saat itu orang lain menganggap ini dan itu, tidak menerima asas tunggal Pancasila, NU tampil ke muka lewat muktamar, dan pada waktu Rais Amnya adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau bersama seluruh para ulama dalam muktamar menyatakan, sampai hari ini Pancasila adalah ideologi negara bagi bangsa ini sudah final. Betul. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira kontribusi dari Nahdlatul Ulama kepada bangsa ini, dedikasi kami NU kepada negeri ini, dan bersama-sama mayoritas umat Islam di Indonesia ini adalah masyarakat Nahdlatul Ulama, walaupun tidak seluruhnya masuk dalam kategori pengurus, tapi kami menyebutnya sebagai warga Nahdiyin sepanjang mereka mengikuti para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah model Nahdlatul Ulama, maka mereka adalah disebut sebagai mayoritas Muslim Nahdiyin di Republik ini. Selamat NU yang ke-95. Kami sekali lagi hanya mampu menyajikan, mendedikasikan pikiran, tenaga kami dan seluruhnya untuk kepentingan negeri tanpa membedakan asal usul. Sepanjang itu warga negara Republik Indonesia, NU mengayomi. Oke. Terima kasih. Ini banyak pertanyaan pakai ini. Cuman ada beberapa pertanyaan yang sensitif juga menurut saya. Iya. Saya pilih dulu ya. Ini untuk pemirsa yang ingin bertanya silahkan, mumpung saya lagi liatin nih. Satu aja pakai ya. Iya. Ini tentang nah ini dari Laskar Cisadane, ini dari berita yang muncul soal Abu Janda nih. Ya. Ini teroris itu punya agama katanya, agamanya Islam. Nah, pendapat Pak Kiai mewakili NU bagaimana? Nah, ini Berat ini nggak? bukan Berat nggak? ini bukan hanya soal NU ya. Iya. Kita kalau berbicara soal gerakan radikal terorisme, ya, itu selalu dialamatkan kepada umat Islam, ya kan? Bukan hanya NU, betul. Bukan NU, kepada umat Islam. NU bukan teroris, ya. Dialamatkan kepada umat Islam. Sakit nggak kita? Sakit. Tentu kita sakit tuh di sini. Selalu kalau bicara radikal terorisme dialamatkan kepada umat Islam. Tapi satu fakta yang tidak bisa kita bantah. Apa itu? Teriak takbir membunuh orang. Sesama umat Islam saling membunuh. Mohon dicatat ini. Lihat di Timur Tengah, di Syria sampai sekarang, di Mesir, di Arab Saudi, di Jordan, di Yaman, bergejolak saling membunuh, dan itu teriaknya takbir. Kira-kira orang yang takbir itu agamanya apa? Sehingga pandangan umum melihat, wow, kok sosok tampilan Islam kok begitu? Bismillahirrahmanirrahim menusuk Pak Wiranto. Ayo, sesama penghafal Quran, hanya beda aliran politik, saling membunuh. Islam model apa yang seperti ini? Satu sisi kita sakit
radikalisme terus dialamatkan kepada umat Islam, tapi di sisi yang lain ada Masih umat ada. Islam yang takbir, teriak takbir membunuh sesama umat Islam. Lihat bom Bali, Oh. lihat bom Kuningan, lihat bom Surabaya. Ini fakta di depan Iya. kita. Nah, soal Abu Janda yang mengatakan seperti itu urusannya Abu Janda. Saya Iya. tidak ingin larut dengan pernyataan itu. Oke. Bahwa kami punya statement, kita punya NU selalu berada di tengah, tarik-menarik ideologi kanan dan kiri. NU di tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kanan, juga tidak kiri. Kita punya NU bukan kelompok gerakan radikal tersebut, tidak. Oke. Ya, ini hati-hati. Nah, kalau masih ada orang yang teriak takbir membunuh sama umat Islam, bukan NU. Bukan NU. Ya, ya, Bukan Nahdlatul Ulama. Nggak ada ceritanya anggota Nahdlatul Ulama Ya. melakukan pengeboman. ya. Di pondok juga nggak diajar Nggak gitu, ada. Pak, ya. Kita mengaji di pondok Fathul Mu'in, Iya. I'anatul Thalibin, Babul Jihad. Iya. Bukan itu. Oke. Nah, ini mengklirkan pemirsa Sultan TV untuk tidak Oke. Benar, clear, larut dengan benar. itu. Ya. Satu terakhir pertanyaan Pak Iya. Kiai. Konsep jihad yang ditawarkan NU itu seperti apa? Jihad itu kan banyak Iya. sekali, bukan hanya di medan perang. Jihad memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak dan istri, itu juga jihad. Ada jihad ya, benar. Ya. Kemudian berjuang mencari ilmu di jalan Allah, mondok, sekolah, pesantren, itu juga jihad. Memerangi nafsu itu juga jihad. Ya, kalaupun jihad harus mengangkat senjata, Nabi memberikan contoh. Tidak melakukan pembunuhan kepada orang yang sudah menyerah. Tidak menganiaya anak-anak. Tidak menganiaya perempuan. Dan tidak boleh orang yang sudah angkat tangan menyerah dilakukan penyerangan. Nabi memberikan contoh itu. Sekarang apa yang terjadi? Mengatasnamakan konsepsi jihad, kemudian teriak takbir, yang dibunuh sesama umat Islam. Oke. Hanya karena garis politik dan pandangan pemikiran dianggap berbeda, itu dianggap oleh mereka bukan Islam. Oke. Nah, ini. Cukup kayaknya Pak Kiai ya, karena kita sudah Baik. ya, habis waktunya. Tapi memang kalau berbicara dedikasi NU masih banyak lagi Pak Kiai. Sangat banyak. Benar-benar. 95 tahun ya. Betul. Membangun. Jauh sebelum itu juga sudah membangun konsisten dari Nahdlatul Ulama. Terakhir Pak Kiai, closing statement mangga kepada pemirsa Sultan TV, apa Ya. yang ingin disampaikan? Kepada pemirsa seluruhnya dimanapun berada, Nahdlatul Ulama sudah mendedikasikan kepada kepentingan negeri ini dan kepada masyarakat. Ikut dengan kami di Nahdlatul Ulama, insya Allah selamat dunia dan akhirat bersama para ulama. Amin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah Mohon mampir ke studio Sultan TV, dan itu dia pemirsa obrolan bincang hari ini. Semoga bisa mengambil hikmahnya dan mengambil pesan positifnya. Saya Agus Maulana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.